Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Panjatkanlah hadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan juga mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu meskipun secara virtual. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga kepada setiap umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik. Kemudian pada malam hari ini insya Allah kita akan segera melakukan atau melaksanakan kajian yang sebagaimana telah kita publikasikan sebelumnya, dan sebagai pemateri beliau Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Kemudian untuk para ummahat sekalian atau para ikhwah, mohon untuk menonaktifkan video ataupun audionya. Kemudian untuk sesi tanya jawab, nanti bagi yang ingin bertanya, nanti silakan raise hand atau mengirimkan chat di kolom komentar yang telah kita sediakan, atau juga bisa lewat nomor WhatsApp yang nanti bisa dilihat di kolom chat. Kemudian untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, kami persilakan, tafadhol mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li majdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mau belajar bersama, mengkaji bagian yang penting untuk bekal bagi kehidupan kita, agar kita bisa selamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian di kesempatan kali ini diselenggarakan atas kerjasama antara Majelis Ta'lim Hilyatun Nisa bersama dengan ANB Channel, dan tema yang akan kita angkat adalah perjalanan roh setelah kematian. Nabi SAW pernah ditanya oleh sebagian orang tentang apa itu ruh. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang ruh, amhala anil jawab. Beliau tidak segera memberikan jawaban. Dan beliau terdiam dalam rangka untuk menunggu wahyu bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang ruh. Karena ruh adalah perkara yang gaib, di mana manusia tidak bisa menjangkaunya kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga indera kita tidak bisa melihat ruh, indera kita tidak bisa mendengar maupun mencium seperti apa baunya ruh. Karena itu adalah murni perkara yang gaib. Nabi SAW ketika ditanya tentang ruh, Rasulullah SAW tidak mengetahuinya, sehingga beliau tidak memberikan jawaban. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul, jawablah, ar-ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Allah. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberi ilmu, yaitu ilmu tentang ruh, illa qalilah, kecuali sedikit. Artinya, pembahasan masalah ruh itu bukan urusan manusia. Allah tidak mengatakan qulir ruhu min ilmi rabbi. Tapi yang Allah katakan adalah qulir ruhu min amri rabbi. Anda bisa bedakan kalimat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, silahkan dibuka bagi yang membawa mushaf. Firman Allah di surat Al-Isra ayat 85. Kita share konten.
Yang Allah sampaikan di surat Al-Isra ayat 85, Allah mengatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Ar-ruhu min amri rabbi. Allah tidak mengatakan ar-ruhu min ilmi rabbi. Yang Allah katakan adalah ruh itu amru rabbi, urusan Rabbku. Allah tidak berfirman ruh itu ilmu dari Rabbku. Dan ada perbedaan yang sangat jauh antara ilmu rabbi dengan amru rabbi. Kalau Allah mengatakan ar-ruhu min ilmi rabbi, ruh itu ilmunya Allah, berarti manusia sepeser pun tidak berhak untuk mengetahuinya. Karena ada banyak ilmu Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada manusia, seperti Lauhul Mahfuz, apa yang dicatat oleh kolam pencatat takdir, manusia sama sekali tidak mengetahuinya, dan Allah rahasiakan secara mutlak. Maka siapapun yang mengklaim dia tahu takdir, tahu besok terjadi apa, pasti dusta. Karena Nabi SAW sendiri tidak mengetahui, Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, ya mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Jawab Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Kita sama-sama tidak ngerti, kita sama-sama tidak tahu. Sehingga manusia terbaik tidak tahu kapan kiamat. Malaikat terbaik Jibril alaihi salatu wassalam juga tidak tahu kapan kiamat. Nah, terus bagaimana? Jika ada manusia yang mengaku dan menghitung kapan kiamat, kita bisa pastikan pendusta. Karena jika dua makhluk terbaik, manusia terbaik dan malaikat terbaik tidak tahu kapan kiamat, kemudian ada manusia zaman sekarang yang dia mengaku tahu dan menghitung kiamat, usia umat Islam kira-kira sekian, dan nanti setelah itu akan terjadi ini, kita bisa pastikan ini pendusta yang dikasih mimbar. Dan tidak layak bagi kita untuk mendengarnya. Meskipun ada sebagian orang yang senang mendengarnya seperti ini. Baik. Termasuk juga perkara ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya, atau Nabi SAW ketika ditanya tentang ruh, Allah kasih jawaban. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak mengatakan qulir ruhu min ilmi rabbi. Kalau yang Allah katakan qulir ruhu min ilmi rabbi, maka manusia sepeser pun tidak bisa mengetahuinya. Tapi yang Allah katakan adalah ruh itu urusan Rabbku. Ruh itu urusan Allah. Nah, karena dia urusan Allah, ada sebagian yang diberitahu oleh Allah kepada manusia. Lalu kita mengetahuinya berdasarkan keterangan dari Allah. Terus apa itu? Tidak lain adalah penjelasan, atau kita hanya bisa mengetahui tentang ruh itu, sumbernya hanya satu, yaitu apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu kita tidak bisa berijtihad tentang ruh. Karena itu urusan ruh nggak bisa ngarang. Orang nggak bisa nebak-nebak. Itu murni urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesuai dengan kehendak Allah, ada sebagian yang diberitahu kepada manusia, dan ada banyak yang dirahasiakan, dan ada banyak yang dirahasiakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagian yang rahasia ini manusia jangan coba-coba untuk melakukan penelitian, ya. Kemudian dia melakukan riset dan seterusnya. Menggali bagian ini nggak bakalan mungkin bisa. Karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saya mau mencoba seperti apa sih ruh itu ketika keluar dari badan. Ya, akhirnya ketika ada orang yang dalam kondisi sekarat, ruangan itu dibuat gelap, kemudian dipasangi dengan infrared satu ruangan, kamera ada di mana-mana, ingin menangkap gimana ruh itu keluar dari badan. Mungkin nggak itu bisa dilakukan? Mustahil. Dengan secanggih apapun kamera yang dibuat oleh manusia, nggak bakalan mungkin.
Karena Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memberitahu itu kepada hambanya, maka tetap itu menjadi sesuatu yang gaib bagi mereka. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit, dan bagian itulah yang bisa kita pelajari berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat turun-temurun sampai tiba di tempat kita. Dan tidak dianjurkan bagi kita untuk mencari tahu lebih dalam yang kita tidak punya dasarnya, sehingga tidak perlu menggali-gali bagian gaib yang sama sekali kita tidak dianjurkan untuk mengetahuinya, untuk menggalinya. Bahkan cenderung lebih ke arah rajman bil gaib, menebak-nebak hal yang gaib. Contohnya gimana, Pak? Ada banyak hal yang gaib yang kita sama sekali tidak diberitahu oleh Allah. Seperti misalnya di mana tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj. Tembok yang menghalangi Ya'juj Ma'juj itu di mana? Orang yang jelas tembok itu ada. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Dan di mana tembok itu? Karena Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah di akhir masa kehidupan manusia. Terus orang menggali, mencari tahu, ingin mencari tahu di mana tembok itu. Kalaupun dia tahu, apakah kemudian dia semakin beriman kepada Allah? Kalaupun dia tahu, apakah dia bisa semakin bertakwa kepada Allah? Karena mengetahui seperti ini tidak menambah iman maupun takwa para hamba. Karena itu dalam perkara gaib, dalam masalah gaib, para ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk meraba lebih jauh. Kenapa? Gak ada sisi manfaat bagi iman seseorang, gak ada sisi manfaat bagi ketakwaan seseorang. Kalaupun dia tahu, ya setelah dia tahu juga gitu-gitu aja. Sementara masih banyak ilmu agama yang kita butuhkan untuk kita ketahui, terutama terkait masalah ahkam, terkait masalah hukum, yang ketika itu kita tidak mengetahuinya, maka peluang besar ketika kita beramal, amal kita salah. Dan kalau amal kita salah, ada konsekuensi yang tidak baik bagi kita. Apa misalnya konsekuensi yang tidak baik itu? Ya bisa jadi amal itu ditolak atau pahalanya menjadi tidak sempurna. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas satu cuplikan kajian tentang ruh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ini mengisahkan tentang perjalanan ruh ketika seorang hamba itu meninggal dunia. Hadisnya disampaikan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Ansar." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah orang Ansar. Pantahaina lil qabri. Lalu kami tiba di kuburan, di pemakaman. Walamma yulhad, namun ternyata kuburannya belum siap. Sehingga rombongan yang mengantarkan jenazah sudah sampai makam, tapi kuburan orang Ansor ini belum siap. Ketika sedang dibuatkan lahat, sehingga dalam proses penggalian, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitarnya. Kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bolehnya para pentakziah itu duduk sekalipun jenazah belum dimasukkan ke dalam makam. Bolehnya para pentakziah duduk, orang yang mengirimi jenazah itu duduk sekalipun jenazah belum dimasukkan ke dalam kuburannya. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr. Seolah di kepala kami ada burung, saking khusyuknya para sahabat sehingga mereka itu diam, siap untuk mendengarkan apa yang
akan disampaikan oleh Nabi SAW. Wa fi yadihi aud, di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ada ranting. Faja'ala yanqutu ilal ard, kemudian beliau tancapkan ke tanah ranting itu. Kelihatan enggak ini putih ya? Ini ranting putih. Beliau tancapkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah atas. Faqala, lalu beliau bersabda, Ista'idzu billah min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan 2-3 kali. Kemudian beliau bersabda, menceritakan bagaimana proses perjalanan ruh. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika dia akan meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turun kepadanya banyak malaikat dari langit. Ini bukan satu malaikat, banyak malaikat. Bidul wujuh ka'anna kana wujuhuhum kasyams. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Ma'hum kafan min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari surga. Wa hanut min hanutil jannah, membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Malaikat yang jumlahnya banyak tadi duduk di sekitar calon jenazah ini sejauh mata memandang. Orang ini belum mati. Malaikat sudah turun ya, di sekitar orang ini sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut. Dan ini nama yang benar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Qur'an di surat apa? Sajdah. Di surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, malakul maut akan mewafatkan kalian, alladzi wukkila bikum, yang diutus untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Sedangkan nama Israel, menurut keterangan para ulama, itu tidak disebutkan dalam dalil di syariat Nabi SAW, tapi disebutkan dalam berita Israiliyat. Berasal dari keterangan Bani Israel, yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ma'ruf, nama Israel. Dan sebagian ulama menyarankan sebaiknya kita tinggalkan nama Israel ini karena kita tidak tahu kepastian kebenarannya. Sebab itu berita Israiliyat berasal dari Bani Israel, berasal dari Yahudi. Kita tidak tahu kepastian kebenarannya, tapi kita gunakan nama sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, malakul maut akan mewafatkan kalian. Allah sebut dengan malakul maut. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis ini. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Lalu datanglah malakul maut alaihi salam. Kemudian beliau duduk di dekat kepala orang mukmin ini. Fayaqulu, lalu malakul maut itu memanggil, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Jiwanya seorang mukmin yang saleh dipanggil oleh malakul maut. Ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Fatakhruju, ruh itu pun keluar. Tasilu kama tasilul qatrah fi saqa. Dia keluar mengalir sebagaimana air yang mengalir dari mulut ceret. Bapak Ibu punya ceret ya? Coba diisi dengan air. Tuangkan air itu ke gelas. Saat kita menuangkan air itu ke gelas,
kok nggak keluar? Oh, airnya kecantol. Terjadi nggak kayak gitu? Tidak. Begitu kita tuang, mengalirlah air itu dengan sangat mudah. Nggak kecantol, nggak nyangkut dengan benda apapun, dia bisa keluar dengan sangat mudah. Dan itulah gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika roh itu keluar, roh orang mukmin ini keluar ibarat air yang keluar dari ceret. Fayakhudhuha, langsung diambil oleh malakul maut. Faidha akhadha, ketika sudah diambil oleh malakul maut, lam yada'uha, para malaikat yang datang duluan tadi, mereka tidak membiarkannya fi yadihi, di tangan malakul maut, tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Sehingga langsung diambil oleh para malaikat yang ada di sekitarnya. Hatta ya'khudhuha, mereka pun mengambilnya. Kemudian fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanud, lalu mayat ini dikasih kafan dan dikasih wewangian. Roh orang ini dikasih kafan dan dikasih wewangian. Orang yang berada di sekitarnya bisa jadi dia melihat proses kematian, tapi dia tidak melihat suasana yang demikian luar biasa ini. Dia nggak bisa melihat. Yang masih hidup bisa jadi dia nunggui orang yang sedang sekarat, dan dia melihat kejadian orang yang sekarat, tapi dia tidak melihat kejadian malaikat-malaikat yang turun. Kemudian ada yang ngasih kafan, ada yang ngasih minyak wangi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Dan keluar dari ruh mayat ini bau yang sangat harum, seperti harumnya minyak misk, minyak wangi yang paling harum yang ada di permukaan bumi. Mengeluarkan bau yang sangat harum. Fayas'uduna biha, mereka pun membawa ruh ini naik. Para malaikat membawa ruh ini naik. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikah. Setiap kali mereka ketemu para malaikat dalam proses perjalanan naik menuju langit tadi, setiap kali ketemu malaikat, illa qaulu, maka malaikat ini akan bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, ruh yang baik ini siapa dia? Ini orang siapa namanya? Ruh siapa ini? Fayaqulun, maka dijawablah oleh malaikat yang membawanya, Fulan bin Fulan, ini si A bin si B, ini si D anaknya C, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha, dengan nama yang terbaik, allati kanu yusammunahu biha, nama yang pernah diberikan oleh masyarakat kepadanya di dunia, ketika di dunia. Maka ini menunjukkan pentingnya memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena ketika ruh ini diangkat oleh Allah, diangkat oleh para malaikat menuju langit, dia disebut dengan nama terindah, nama terbaik, ya, Fulan bin Fulan, sehingga dia menjadi orang yang terkenal di kalangan penghuni langit. Meskipun ketika di dunia bisa jadi tidak ada yang kenal orang ini kecuali tetangganya, kecuali keluarganya. Dan banyak orang seperti itu, terkenal di kalangan penduduk langit, meskipun dia tidak dikenal di kalangan penduduk bumi. Ada sebaliknya, terkenal di kalangan penduduk bumi, tapi dia dimusuhi oleh penduduk langit. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, hingga sampailah mereka ke langit dunia. Para malaikat bersama ruh ini tiba di langit dunia. Fayastaftihun, lalu mereka minta untuk dibukakan. Fayuftahu lahum, lalu dibukakanlah untuk mereka. Fayashi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Coba kita perhatikan ini. Ketika ruh ini tiba di langit dunia,
lalu minta untuk dibukakan. Tibalah di lapisan langit dunia. Minta untuk dibukakan. Lalu dibukakan, kemudian menuju langit atasnya. Tibalah di langit yang kedua. Di proses perpindahan dari langit dunia ke langit yang kedua ini, kata Nabi SAW, fayashi'uhu, diiringi min kulli sama'in, di setiap langit, muqarribuha, para malaikat yang ada di langit itu, ila sama illati taliha, ke langit berikutnya. Sehingga ketika naik ke langit yang kedua, diiringi oleh para malaikat yang ada di langit pertama. Naik ke langit berikutnya, dibukakan, naik ke langit berikutnya, diiringi oleh para malaikat yang ada di langit yang kedua, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi, orang ini menjadi orang yang sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah, hingga mereka tiba di langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, ruh mukmin ini diizinkan oleh Allah untuk bisa mencapai langit yang ketujuh, langit yang tertinggi. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, taruh catatan hambaku ini di illiyin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabun marqum, sebuah catatan yang telah ditetapkan, yang telah dituliskan. Yashhaduhul muqarrabun, dan disaksikan oleh para malaikat. Karena bisa kita lihat prosesnya seperti ini ya. Yang dimaksud disaksikan oleh para malaikat adalah Allah perintahkan agar buku catatannya ditaruh di illiyin, dan itu dilakukan oleh para malaikat. Dan illiyin sebagaimana namanya adalah tempat yang sangat tinggi. Lalu Allah perintahkan wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke bumi. Roh tadi Allah perintahkan untuk kembalikan ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku ciptakan mereka dari bumi dan aku kembalikan mereka ke bumi, dan aku keluarkan mereka dari bumi taratan ukhra, di kesempatan berikutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para hamba kebangkitannya terjadi di bumi. Baik. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Terus gimana itu Pak? Berarti dalam kubur dia hidup lagi. Padahal kan tadi sudah dimasukkan ke dalam apa? Liang lahat yang sempit ya. Setelah itu ditutup dengan apa? Dengan kayu atau dengan batu ya. Mungkin ibu-ibu nggak melihat proses ini. Kalau bapak-bapak sudah ada yang pernah turun di makam menaruh jenazah, lalu kemudian ditutup dengan kayu, betapa sempitnya tempat itu. Setelah itu diuruk dengan tanah dan diinjak-injak agar netel, agar padat. Kemudian dikasihlah batu nisan. Itu kalau hidup lagi, oksigennya dari mana? Apa nggak mati orangnya? Dia dikubur kayak gitu. Ini kehidupan yang kedua. Tidak sebagaimana kondisi yang pertama. Meskipun terkadang kondisi kehidupan yang kedua ini sebagian ditambahkan oleh Allah kepada sebagian hambanya, kepada sebagian manusia. Sehingga kadang mereka melihat kejadian yang aneh.
ada salah satu cerita. Sanadnya begini, saya dapat cerita dari Bapak F. Bapak F dapat cerita dari temannya. Temannya yang menyaksikan langsung. Ini sanad cerita itu ya. Dan yang membawakan cerita ini orang terpercaya. Jadi di salah satu kuburan di Yogyakarta, di daerah Kuncen, ya. Kuncen itu masuk wilayah Masuk wilayah kota Jogja. Kalau saya berada di Sleman, Kuncen berarti berada di selatan. Ada 2 jenazah yang meninggal di hari yang sama. Ya. Lalu dimakamkan di waktu yang berbeda. Mungkin selisih 2 jam atau sekian jam. Nah, kemudian keluarganya masing-masing menyiapkan kuburan, liang lahat. Kuburan jenazah A di tempat X, dan itu satu tempat, ya, satu makam, satu pemakaman. Jenazah A akan dimakamkan di liang lahat sudut ini. Jenazah B dimakamkan di liang lahat sudut ini. Jadi di satu tempat, satu pemakaman, tapi di 2 titik yang berbeda. Jenazah A dimakamkan pertama. Ya. Ketika jenazah A dimakamkan, itu salah liang lahat. Dia dimasukkan ke liang lahatnya. Ya. Setelah selesai ditanam, keluarganya datang. Atau dikasih tahu, yang benar itu liang lahatnya A yang di sana, bukan di sini. Nah, akhirnya masyarakat ribut, rame, ada yang usul, udahlah biarin aja, sama-sama liang lahat kok. Nah, sementara keluarganya nggak mau, nggak, saya pingin bapak saya ini ditaruh di liang lahat itu, karena biar bareng dengan keluarganya, ngumpul dengan keluarganya yang lain. Nah, keputusan keluarga yang diambil, digali itu, kuburan ini digali untuk memindahkan jenazah tadi. Ketika digali jamaah, apa yang terjadi? Ya, posisi jenazah itu sudah dalam kondisi seperti orang duduk. Seperti kondisi orang yang duduk. Tapi karena liang lahat itu sempit, jadi kepalanya itu nyundul atasnya. Kepalanya nyundul atasnya. Dan siapa yang ngangkat dia? Wong dia sudah mati. Padahal tadi posisinya tertidur. Tapi ini seperti orang yang sudah duduk. Cuman kepalanya nyundul atasnya. Ya, dan itu bukti kebenaran sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Fayatihi malakan. Datanglah 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Fayujallisanihi. Lalu 2 malaikat itu mendudukkan jenazah ini. Dia diposisikan dengan posisi duduk. Fayakulan, baru kemudian ditanya. Betapa cepatnya malaikat ini datang. Baru saja diuruk, baru saja dikubur, nisan ketika dipasang, keluarga nggak terima, tolong dipindahkan ke liang lahat yang itu, jangan di sini, biar ngumpul sama keluarganya, digali. Mungkin selisihnya baru sekian menit. Dan dia sedang dalam proses ditanya oleh malaikat. Fayakulani, maka malaikat itu bertanya, Mar rabbuka, siapa Rabbmu? Fayakulu, dia menjawab, hamba mukmin yang saleh ini menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Malaikat bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayakul, dia menjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Malaikat pun bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang yang diutus untuk kalian? Siapakah orang yang diutus untuk kalian? Siapa nabi kalian? Fayaqulu, maka jenazah ini mengatakan, huwa Rasulullah, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuka, apa yang kamu pelajari? Jenazah ini menjawab, qara'tu kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah,
aku mengimaninya dan aku membenarkan isinya. Famuyunadi munadin fis sama, maka datang teriakan dari langit, datang suara dari langit. An sadaqa abdi, benarlah apa yang diucapkan oleh hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan jalan untuknya menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, kasih pakaian dari surga. Bukakan pintu untuknya menuju surga. Fayatihi, maka pintu surga pun dibuka menuju orang ini, menuju jenazah ini, sehingga datanglah min rauhiha wa tibiha. Dia mendapatkan angin surga dan wanginya surga. Masya Allah. Itu nembusnya gimana, Pak? Sekali lagi, yang kita lihat fisiknya itu adalah kuburan. Sedangkan kejadian ini ada di alam kubur, dan beda antara kuburan dengan alam kubur. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kuburannya diluaskan sejauh mata pandangannya. Masya Allah. Sejauh pandangan matanya. Apa enggak nabrak kuburan yang lain? Ini alam kubur, bukan kuburan. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyab, tiburri. Lalu datang orang yang wajahnya cakep, pakaiannya bagus, baunya harum. Fayaqulu, orang ini mengatakan, abshir billadhi basyaraka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kabar gembira untuk Anda, ini adalah hari di mana Anda dulu dijanjikan untuk mendapatkannya. Lalu mayit bertanya, man anta, kamu siapa? Anda ini siapa? Wajah kamu wajah yang mendatangkan kebaikan, menyenangkan. Kamu datang kami senang. Fayaqulu, kemudian orang ini menjawab, orang yang datang ini menjawab, ana amaluka salih. Ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Masya Allah. Inilah yang menemani kita. Ketika kita di kesepian kuburan, di kesepian alam kubur, sendirian, pada saat jasad kita sudah ditanam, lalu ditinggal oleh orang-orang yang mengiringi kita, dan kita mendengarkan suara sandal mereka. Saat kita mendengarkan suara sandal mereka, orang merasa, mayit merasa, saya sudah ditinggal oleh para pelayat yang mengiringiku, oleh keluargaku, oleh anak-anakku, saudaraku, tetanggaku, mereka sudah meninggalkanku. Dia tinggal sendirian. Lalu mengalami proses seperti yang diceritakan Nabi SAW, ada malaikat yang datang. Kemudian ketika dia lulus dengan ujian ini, datanglah amal solehnya dan menemani dia. Fayaqul, lalu orang ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat sehingga aku bisa ketemu kembali dengan keluarga dan hartaku. Masya Allah. Qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa innal abdal kafir, sementara hamba yang kafir, ketika dia meninggal dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit, sudul wujuh, wajahnya hitam. Mereka membawa al-masuh, kain yang sudah usang. Fayajlisuna minhu madal basar. Lalu para malaikat ini duduk di sekitar calon mayit ini, yang kafir tadi, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut. Dan beliau duduk di dekat kepala calon mayit ini. Orang kafir. Fayaqulu, maka dipanggil oleh malakul maut, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jahat, jiwa yang jelek. Ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab. Keluarlah menuju murka Allah dan murkanya Allah. Ayo pulang. Dicari bapak. Mau dipukul. Ya, coba. Anak kalau dibilangnya kayak gitu, berani pulang nggak dia? Ada anak misalnya ya, kelas 3 SD, main nggak mau pulang, di temennya nggak mau pulang. Akhirnya setelah dicari ketemu, ayo pulang, ditunggu bapakmu.
mau dicambuk kamu. Kira-kira gimana? Tidak mau pulang. Malakul maut ketika memanggil ruh ini untuk dicabut, dipanggil malakul maut. Wahai roh yang jahat, roh yang jelek, ayo menuju murka Allah Ta'ala dan hukuman Allah. Fatafarraqa fi jasadihi, maka roh tadi ketakutan sehingga langsung mencengkram ke seluruh badannya. Dia nggak mau untuk keluar. Fayantazi'uha kama yantazi'us sufud minas sufil mablul. Akhirnya dicabut paksa oleh malakul maut sebagaimana gancu yang ditarik paksa minas sufil mablul, dari kain wol, ya. Anda bisa lihat ya, kain wol yang penuh dengan bulu yang basah. Kalau basah kan lebih kuat kain wol itu, sehingga ketika kena gancu ditarik lebih berat. Fayakhudhuha, begitu ditarik paksa seperti kain wol, seperti gancu yang ditaruh di kain wol yang basah. Bayangan kita kan gini ya, tentu ketika ditarik, wah, kalau pakai bahasa Jawa Timur, geradak gitu ya. Mungkin ada yang rusak, ada yang robek, dan seterusnya. Maka seperti itu pula ketika ruh itu ditarik dari orang kafir. Mungkin ada pembuluh darah yang putus, mungkin ada urat yang putus, lebih menyakitkan dibandingkan yang dialami oleh mukmin. Mukmin mengalir seperti layaknya air yang keluar dari ceret. Kemudian langsung diambil oleh malakul maut. Begitu diambil oleh malakul maut, tidak dibiarkan oleh para malaikat yang berada di sekitarnya, dan langsung mereka ambil. Kemudian dikasih kain masuh, kain yang usang tadi. Keluar dari ruh ini, wa yakhruju minha, keluar dari ruh mayat ini, ka'antani rihi jifatin, bau yang paling busuk seperti bau busuknya bangkai yang paling busuk di muka bumi ini. Ya. Ada binatang jadi bangkai berbau, baunya paling busuk. Keluar bau seperti itu dari ruh mayat ini. Fayas'uduna biha, kemudian dibawa naik oleh para malaikat. Setiap kali ketemu para malaikat, maka mereka bertanya, "Ma hadzal ruhul khabith?" Ini ruh jelek siapa? Kemudian dijawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling jelek, kana yusamma biha fid dunya, yang pernah diberikan kepadanya di dunia. Ya. Sehingga kalau orang kafir ini misalnya pernah dipanggil apa misalnya binatang, dipanggil dengan nama binatang, maka nanti saat dia naik dipanggil dengan nama binatang itu. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya, hingga tibalah di langit dunia. Kemudian dia minta dibukakan, namun fala yuftahu lahu, tapi tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir dan tidak mau beriman, maka tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Ya, kalau bahasa kita kan sampai ada gagak putih. Artinya hal yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Taruh catatan amalnya di sijjin. Fil ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Fil ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Nah, karena ruhnya tidak diizinkan untuk menuju langit, untuk menembus langit dunia, waktu turahu ruhuhu torha, ruh itu pun langsung kemudian dilempar gitu aja. Ruhnya dilempar untuk kembali ke jasadnya. Kalau ruh mukmin diantar, dikembalikan ke jasad, ini ruh dilempar.
Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah dia jatuh dari langit. Dan itu terjadi ketika tadi. Saat ruhnya menuju langit, tidak diizinkan, sehingga penghuni langit dunia, penjaga langit dunia tidak membukakan pintunya, ruh ini pun dilempar. Dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterpa angin, di makan sahih, ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat dan mendudukkan mayat ini. Dia dibuat duduk. Fayakulan, lalu malaikat itu bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia mengatakan, "Ha? La adri?" Saya tidak tahu. Jawaban orang ini, saya tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, "Madinuka?" Apa agamamu? Meskipun dia dulu di dunia punya agama-agama non-Islam yang banyak sekali jumlahnya, tapi dia nggak menjawab dengan agamanya. La adri, saya tidak tahu. Lalu ditanya lagi, "Siapakah orang yang diutus kepada kalian?" Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Kemudian muncullah suara dari langit. An kadzaba, orang ini dusta. Allah sebut pendusta karena orang kafir itu mengingkari janji. Apa bentuk janji orang kafir? Janji seluruh hamba untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada mereka, "Bukankah aku adalah Rabb kalian?" Mereka mengatakan, "Betul, kami menjadi saksi akan itu." Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Waqiah bahwasanya orang kafir itu berada di kedusta atau berada di pengkhianatan yang besar. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Dan orang-orang kafir itu senantiasa melakukan al-hinsu al-azim. Al-hinsu artinya mengingkari janji. Mengingkari janji, membatalkan janji. Al-azim yang paling agung, yaitu janji untuk mentauhidkan Allah. Mereka terus-terusan mengingkari janjinya untuk mentauhidkan Allah. Seperti itu sampai mati. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Makanya Allah katakan, "An kadzaba," dia dusta. Fa'afrishu lahu minan nar, bentangkan untuknya menuju neraka. Bukakan pintu neraka. Akhirnya dia mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Wa sumumiha. Wa yudayyaku alaihi qabruhu. Lalu kuburannya disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Sampai tulang rusuknya itu berantakan. Ya. Tulang rusuk kita rapi, ada di sebelah kanan dan kiri. Kuburannya disempitkan, tulang rusuk itu berantakan. Tidak tahu seperti apa jadinya. Wallahu a'lam. Lalu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala utuh. Wa ya'tihi rajulun, kemudian datang orang, wajahnya buruk, pakaiannya juga buruk. Sudah wajahnya jelek, pakaiannya jelek. Muntinur rih, baunya bau busuk. Ini ketika di dunia ada orang gila, misalnya ya, wajahnya nggak karuan, pakaiannya nggak karuan, baunya nggak karuan. Mendatangi kita, nemeni kita satu kamar. Kira-kira bisa tidur nggak?
Ya, mungkin kita nggak bisa tidur. Kenapa? Khawatir seperti Sumanto. Wah, gini kok aku dipangan, kan gitu. Nanti saya dimakan sama orang ini. Fayaqul, maka orang yang jelek ini mengatakan, absyir billadhi yasu'uka. Ya, kabar buruk untukmu. Kabar buruk untukmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana kau dulu telah dijanjikan. Fayaqul, maka si mayat ini bertanya, man anta? Kamu siapa? Wajahmu itu wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ana amalukal khabith. Aku ini adalah amalmu yang jelek itu. Yang kau dulu melakukannya. Ini aku. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, Rabbilah takumis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Loh, kenapa? Padahal dia mengalami yang gak enak kayak gitu. Karena dia tahu hukuman di akhirat lebih menyedihkan dibandingkan hukuman di alam kubur yang saat ini dia alami. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, thumma yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam. Kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang gak bisa ngelihat, buta, budek, bisu. Masya Allah. Gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa bicara. Sudah? Mau diajak komunikasi pakai apa? Wong semuanya gak bisa. Wa fi yadihi mirzabah. Sementara di tangan makhluk ini ada mirzabah. Ada gada, alat pemukul. Lau duriba biha jabalun, andaikan alat pemukul ini, gada ini, dipukulkan ke gunung, kana turaba, maka gunungnya akan jadi pasir. Akan jadi tanah, lebur gunung. Andaikan gada ini dipukulkan ke gunung, gunungnya lebur. Fayadribuhu darbatan. Tapi dipukulkan ke mayat orang kafir ini, orang yang jahat ini, dipukulkan sekali pukulan, dia langsung jadi debu. Mayat ini langsung jadi hatta yasira turaba. Tsumma yu'iduhu Allah, lalu dikembalikan lagi oleh Allah sebagaimana sebelumnya. Kemudian dipukul yang kedua. Dia pun teriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Sehingga binatang bisa mendengarnya. Kemudian yang bisa mendengar, makhluk-makhluk selain jin dan manusia bisa mendengarnya, kecuali jin dan manusia. Kenapa mereka tidak bisa mendengarnya? Allah jadikan ini sebagai sesuatu yang gaib, agar untuk membuktikan siapa yang mau beriman dan siapa yang tidak mau beriman. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Baik, untuk para jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya silakan bisa raise hand, kemudian atau bisa juga lewat kolom chat, atau juga bisa mengirim langsung ke nomor admin. Kemudian kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz izin bertanya, apakah ada petunjuk tentang orang yang mati, bagaimana mereka mengetahui tentang siapa yang berziarah dan memberi salam kepadanya, dan apakah roh orang-orang mati dapat saling bertemu? Syukron. Gimana? Apakah mereka apa tadi? Apakah orang yang mati itu dia bisa mengetahui orang yang memberikan salam, Ustaz? Dan apakah orang yang mati itu juga dia bisa bertemu dengan teman-temannya gitu? Nah,
apakah orang yang mati bisa mengetahui orang yang memberi salam kepadanya? Yang pertama, apakah mayit bisa mendengar? Ya. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa mayit tidak bisa mendengar. Sehingga apapun suara yang ada di sekitar kuburan, meskipun itu sangat bising, mayit nggak mendengar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mayit bisa mendengar suara yang ada di luar, meskipun mereka nggak bisa merespon sama sekali. Pendapat ketiga mengatakan mayit pada asalnya tidak bisa mendengar, namun terkadang bisa mendengar sebagian suara yang Allah perdengarkan kepadanya. Baik, jadi ada 3 pendapat terkait apakah mayit itu bisa mendengar ataukah tidak. Dan wallahu a'lam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dinyatakan dalam Majmu' Fatawa, beliau memberikan keterangan bahwa pendapat yang kuat dalam hal ini adalah mayit bisa mendengar. Dan itu secara mutlak. Sehingga ada suara di kuburan, mayit bisa mendengar. Maka Anda ketika ziarah kubur, ya, bapak-bapak ketika ziarah kubur, lalu berdoa, silakan berdoa dengan suara agak keras. Misalnya kita berdoa, Assalamu alaika ya fulan, sebut nama. Keselamatan untuk Anda, wahai fulan, wahai si A, wahai si B, nama dari jenazah tersebut. Ya. Kemudian kita sampaikan doa, ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati, yarhamullahu lana walakum. Semoga Allah merahmati kami dan kalian. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang yang mendahului kami, yang telah meninggal lebih awal, dan orang yang meninggal belakangan. Dan bisa didengar oleh mereka karena kita baca dengan suara yang keras. Nah, sehingga kalau berdasarkan mengacu kepada pendapat ini, wallahu alam, apakah mayit bisa mengetahui orang yang beri salam kepadanya? Jawabannya, jika itu dilakukan di dekat kuburan dan dengan suara, maka insya Allah mayit bisa mendengar. Baik, wallahu alam. Untuk yang selanjutnya, Ustaz, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar bahwasannya ziarah kubur yang dilakukan secara rutin itu tidak boleh. Kemudian apakah ada dalil dan amalan tertentu tentang seputar ziarah kubur? Baik. Sebelumnya saya ingin membahas terlebih dahulu pertanyaan tadi yang kedua, ya. Apakah ruh itu bisa saling bertemu di alam barzah? Ini ada satu hadis, ya, yang dibawakan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syalbani. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tadaral mu'minu atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda." Ketika orang mukmin itu mau meninggal, maka didatangi oleh para malaikat rahmah dengan membawa kain sutra berwarna putih. Fayaqulun, lalu ketika mayat itu dicabut nyawanya, mereka mengatakan, keluarlah ukhruji radiyatan mardiyah. Keluarlah dengan diiringi penuh keridhaan. Angka ila rauhillah, keridhaan untukmu kepada rahmat Allah. Wa raihanin wa rabbi ghairi ghadban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan marah. Maka roh itu pun keluar dengan mengeluarkan bau yang sangat harum, hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi babas sama. Lalu diperebutkan oleh para malaikat, kemudian sampailah mereka di langit, di pintu langit. Dan seterusnya, yang ini mirip seperti apa yang tadi kita sampaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, faya'tuna bihi arwahul mu'minin.
kemudian ruh orang-orang yang beriman mendatangi ruh ini yang baru meninggal ini, fayatuna bihi arwahul mu'minin, ruh-ruh orang yang beriman bertemu dengan ruh orang yang meninggal ini. Falahum asyaddu farhan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdumu alaih. Mereka sangat bergembira dengan adanya satu ruh baru ini, melebihi gembiranya kalian ketika ketemu teman akrab kalian yang lama berpisah. Fayas'alunahu madza fa'ala fulan, madza fa'ala fulan. Mereka pun bertanya, yang dilakukan si A bagaimana? Gimana kabar si B, gimana? Fayaquluna, mereka mengatakan da'uhu, biarkan dia. Fa innahu kana fi ghammid dunya. Ya. Sesungguhnya dia saat ini berada di ghammid dunya, berada di lingkungan dunia, yaitu orang-orang yang masih hidup. Baik. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa arwahul ahya idza qubidat tajtami'u bi arwahil mauta. Wa yas'alul mauta al-qadima alaihim an halil ahya. Ruh orang yang hidup ketika dicabut, maka dia akan berkumpul dengan ruh yang sudah mati sebelumnya. Lalu ruh yang sudah mati sebelumnya, ruh dari mayat yang sudah mati sebelumnya, mereka bertanya tentang keadaan yang orang-orang yang masih hidup. Ini ruh yang baru datang ditanya, kabarnya si A gimana, kabarnya si B gimana? Yang mereka ini masih hidup. Yang ditanya ini orang yang masih hidup. Ya. Fayaquluna fulan tazawwaja fulan ala hali hasan. Oh, si A baru saja menikah, yang B ini baru saja dapat ini. Ceritanya seperti itu. Tayyib. Ini dalil bahasanya roh bisa saling ketemu. Wallahu a'lam. Baik, diulang pertanyaannya Pak yang tadi terakhir. Baik. Yang terakhir, izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar bahwasannya ziarah kubur yang dilakukan secara terus-menerus, apakah itu boleh? Kemudian apakah ada dalil atau amalan tertentu tentang ziarah kubur? Baik. Ada larangan yang diberikan oleh Nabi SAW bagi, kita bicara untuk wanita ya. Kalau laki-laki ziarah kubur tidak ada batas, mutlak boleh. Sekarang kita bicara untuk wanita. Ada sebuah hadis yang mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang rajin ziarah kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat zuwarat, para wanita yang rajin ziarah. Rajin ziarah. Tentang ziarahnya wanita ke kuburan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dilarang 100%, sehingga wanita nggak boleh datang ke kuburan. Ada yang mengatakan boleh asal tidak terlalu sering. Dan yang mengatakan boleh asal tidak terlalu sering beralasan dengan dalil ini. Karena yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah para wanita yang sering ziarah. Berarti kalau tidak sering, tidak rajin, tidak termasuk yang dilaknat. Baik, terus ukuran sering ziarah itu seperti apa? Jawabannya tergantung urf yang berlaku di masyarakat. Artinya begini ya, kalau saya tanya kepada si A, kamu makan sehari berapa kali? Ya rata-rata kalau nggak sekali 2 kali. Saya akan komentar, wah Masya Allah ya, kasihan kamu jarang makan berarti ya. Sehari 2 kali, sehari sekali itu kita sebut jarang makan. Kalau ada orang yang tanya, terus wahai A, kamu kalau ziarah kubur sehari berapa kali? Ya minimal sehari sekali. Berarti tiap hari? Iya. Sehari sekali. Kadang ya kalaupun malas-malasnya ya 2 hari sekali. Kadang libur sehari. Berarti sehari ziarah, besok tidak, besok ziarah lagi, besok tidak, besok ziarah lagi.
Iya, kayak gitu. Daud ziarah. Kira nyebutnya apa? Sering banget kamu ziarah. Tidak? Jadi penilaian sering dan jarang itu tergantung bentuk perbuatan. Tergantung bentuk perbuatan. Maka berapa kali wanita disebut sering ziarah kubur? Jawabannya kembali ke uruf. Kalau sekiranya per bulan ziarah, wah itu sering. Ziarah kok per bulan? Sering tuh, keseringan. Kalau 3 bulan sekali, mungkin masih terhitung sering. Ya mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali. Menurut pendapat yang membolehkan. Baik. Sehingga apa yang disampaikan dalam pertanyaan, benarkah kalau terlalu sering ziarah kubur itu dilarang? Jawabannya itu pendapat sebagian ulama. Bagi para wanita, mereka tidak boleh terlalu sering ziarah kubur. Selanjutnya, amalan apa ketika ziarah kubur? Jadi saat ziarah kubur, ada manfaat yang didapatkan. Pertama, manfaat bagi mayit. Manfaat untuk mayit. Bentuk manfaat untuk mayit adalah doa dari peziarah. Dia mendapatkan doa dari peziarah. Ini yang paling mereka harapkan. Bukan tegan. Ya. Sehingga ziarah kubur membawa tegan. Tegannya kemudian dibuka, airnya dituangin di situ. Mayit apa bisa minum? Ya air ini kan nanti merembes Pak. Merembes. Subhanallah. Baik. Tayyib, yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Tegannya silahkan diminum oleh yang perziarah, bukan dituang di tempat seperti itu. Sayang. Yang kedua, manfaat untuk peziarah. Peziarah dapat manfaat nggak? Dapat. Apa manfaatnya? Ingat akhirat. Dia akan ingat akhirat, ingat mati. Orang kalau ingat mati, maka syahwat dunianya itu turun, hilang. Dan itu bisa mengobati penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit takut, penyakit tidak tawakal, dan aneka penyakit yang lainnya. Ya, mungkin Anda yang pernah mengalami sakit ya, makan nggak enak, malam nggak bisa tidur, siang juga nggak nyaman, terasa semuanya nggak nyaman. Syahwat dunianya bisa jadi hilang. Sehingga dia dikasih duit, dia nggak begitu berminat. Saya nggak bisa menikmati, mau dibelikan makan. Kenikmatan orang yang sedang sakit seperti ini hanya satu, saat dia mengalami kesembuhan. Wah itu seneng banget. Itu kenikmatan fisik bagi orang yang sedang sakit. Jadi suasana seperti itu bisa kita kondisikan dengan cara ingat mati, lihat orang yang sedang sakit, ziarah kubur, dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-ana fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Lakukanlah ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Dalam riwayat yang lain tudzakirukumul akhirah, bisa mengingatkan kalian akan akhirat. Makanya ziarah kubur fungsi untuk berziarah adalah ingat akhirat. Jangan dibalik. Ziarah kubur malah golek dunyo. Ya. Ini kok ziarah kubur ada apa? Janur gunung. Mau tes CPNS. Masya Allah. Ya. Lah, sehingga dia ziarah kubur yang diingat. Lulus PNS, lulus tes, lulus UN. Ini ziarah kubur tapi semangatnya malah rakus dunia. Kalau betul tujuan ziarah kubur itu yang dia lakukan, betul-betul ingat akhirat. Maka ketika mau tes CPNS, ziarah kubur, dia nggak bernafsu lagi. Lah, saya ngapain harus ngoyo-woro tes CPNS, nanti juga saya akan jadi seperti ini. Dia nggak bakalan bernafsu dengan akhirat. Kalau betul niat ziarah kuburnya. Wallahu a'lam. Nah. Cukup satu pertanyaan lagi mungkin.
Baik. Kita Pak Heri di unmute. Untuk pertanyaan satu lagi ya, Ustaz, atau dua, Ustaz? Fadhil. Mungkin dua lagi ya. Satu untuk yang ingin raise hand. Tadi Bu Ratna, silakan dibuka mic-nya. Ibu Ratna, tadi yang raise hand, silakan dibuka mic-nya. Atau saya bacakan dari pertanyaan ini dulu aja, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, benarkah setiap malam Jumat itu orang yang sudah meninggal ruhnya kembali ke dalam rumah? Benarkah ruhnya kembali ke dalam rumah? Ketika orang itu atau ketika malam Jumat, ada satu catatan yang kayaknya kita pernah buat tulisan ini di konsultasi syariah. Baik, ada di artikel di tahun 2013 ini. Artikel saya di konsultasi syariah. Pertanyaannya adalah, orang yang meninggal datang menemui keluarganya, ini benar ataukah tidak? Lalu kita sampaikan di sini bahwasanya hubungan ruh dengan orang yang hidup itu ada 3. Yang pertama, pertemuan ruh yang telah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup tapi dalam mimpi. Itu bisa. Sehingga ruh orang yang meninggal dengan ruh orang yang masih hidup ketemu dalam mimpi. Ini bisa terjadi. Baik, ada banyak dalil tentang itu. Yang kedua, Allah memperlihatkan keadaan keluarga yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Bukan orang meninggal ini datang ke rumah dia, tapi yang terjadi adalah Allah perlihatkan keadaan keluarganya kepada si ruh ini, kepada mayat ini. Sebagaimana yang diceritakan dalam beberapa riwayat. Selanjutnya, yang ketiga adalah, bisakah roh orang yang meninggal mendatangi keluarganya di alam nyata? Jawabannya ini tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan ini di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada mereka, dia mengatakan, wahai Rabbku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa beramal saleh. Jadi roh ini punya harapan untuk kembali lagi, bukan kembali hidup. Maknanya bisa bentuknya kembali hidup seperti sedia kala lalu dia beramal soleh, atau itu balik ke dunia lalu dia beramal soleh. Kata Allah, kalla, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di sini dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan Allah mengabarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapatkan tambahan usia untuk memperbaiki diri. Namun itu hanya ucapan lisan yang sama sekali tidak ada manfaat baginya. Kemudian Allah mengatakan bahwa setelah mereka mati, wa mi waraihim barzakhun, setelah mereka mati ada barzah. Barzah artinya dinding pemisah. Ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Makanya disebut alam barzah karena dia pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik. Dan ruh baik mukmin maupun kafir mereka sibuk dengan balasan. Ruh mukmin
sibuk dengan balasan baik. Sebaliknya roh yang kafir, mereka sibuk dengan balasan yang sesuai dengan amalnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir karena waktu sudah malam. Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz, jika mayit meninggalkan harta di tabungan dan ada bunga riba meskipun sedikit, manakah yang lebih maslahat untuk mayit? Riba itu segera dikeluarkan atau menunggu proses pencairan ahli waris di bank selesai Ustadz? Mohon pencerahannya, barakallahu fikum. Atau menunggu apa? Pencairannya Ustadz. Pencairan ke ahli waris. Baik. Ketika orang itu meninggal dunia dan dia tidak punya utang, maka otomatis harta itu bukan lagi miliknya. Ketika si A meninggal dunia dan A tidak punya utang, maka seluruh harta yang dia tinggalkan otomatis bukan lagi miliknya A. Terus milik siapa? Milik ahli waris. Nah, kemudian ini riwayatnya gimana? Wong dulu A yang nabung di sini dan mendapatkan bunga. Ya, jika itu dilakukan oleh A karena sengaja ingin dapat bunga, bisa jadi ini perbuatan dosa dan A yang harus nanggung. Tapi kalau karena faktor yang lain, A sebenarnya tidak ingin dapat bunga tapi tetap dapat bunga, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah dia nanti diterima uzurnya ataukah tidak, sehingga Allah ampuni ataukah tidak. Namun bagi ahli waris yang mendapatkan seperti ini, segera keluarkan bagian ribanya untuk disalurkan kepada kegiatan sosial agar tidak kecipratan dari kesalahan yang dilakukan oleh pemilik rekening sebelumnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك